Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama dengan Mas Ahko di sini, yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Polandia yang berjudul Film ini dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama, Damian, yang sedang menemui bosnya, seorang kepala gangster narkoba bernama Ucok. Ucok menanyakan bagaimana kabar Damian dan apakah bekerja dengannya membuatnya senang. Dia juga mengatakan kalau telah ada seorang pengkhianat di dalam gengnya yang merupakan salah satu orang terbaiknya dan sering mengenakan pakaian olahraga. Mendengar perkataan Ucok, Damian pun menyadari kalau penyamarannya telah terbongkar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi para gangster narkoba itu sendirian. Di saat Damian akan menangkap Ucok, dia mengatakan kalau dia tahu di mana Damian tinggal dan istrinya Carolina adalah wanita yang cantik. Mendengar itu pun, Damian sangat khawatir dengan keadaan istrinya itu yang kemudian bergegas menuju ke rumahnya. Namun, sesampainya di sana, dia malah menemukan kondisi rumahnya yang sudah berantakan dan juga istrinya yang telah mati karena ulah para gangster itu. Beberapa bulan berselang, nampak di sebuah sekolah SMA, Simon yang bertugas menjadi guru sejarah dan juga wali kelas itu mengabsen para murid-muridnya untuk mengecek kehadiran mereka. Namun, di saat Simon memanggil Jacek, keberadaannya tidak berada di sana. Padahal, sejak 2 hari yang lalu dia tidak pernah masuk ke sekolah. Harry mengatakan kalau Jacek telah memakai narkoba. Bahkan kemarin, dia bersama dengan teman-teman lainnya bertemu dengan Jacek berniat untuk menyadarkannya yang sedang teler di bawah jembatan karena pengaruh narkoba. Tetapi, Jacek malah mengamuk. Tiba-tiba, Kamil mendapatkan telepon dari ibunya Jacek dan mengabarkan kalau Jacek telah mati karena overdosis narkoba. Siang harinya, Simon pun menelepon sahabatnya, Damian, yang terlihat sangat depresi semenjak kehilangan istrinya hingga dia memutuskan untuk pensiun dari kepolisian. Simon lalu meminta bantuan kepada Damian untuk membantunya, meskipun dia tahu bagaimana kondisi Damian saat ini. Simon mengatakan kalau masalah ini sangatlah serius, karena dia tidak tahu lagi harus bagaimana lagi untuk menghentikan peredaran narkoba di dalam sekolahannya, dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Damian yang tidak enak hati karena sahabatnya terus memohonnya, memutuskan malam itu juga pergi ke rumah Simon untuk memenuhi undangan makan malamnya. Simon pun lalu bercerita tentang obat-obatan yang beredar di dalam lingkungan sekolahnya. Banyak sekali temuan obat-obatan yang telah dimodifikasi menjadi narkoba dan diduga dijual oleh para gangster anak-anak tahun ketiga sekolah mereka. Namun pihak kepolisian tidak bisa menemukan bukti yang kuat untuk bisa menjerat mereka masuk ke dalam penjara. Sehingga kasus itu pun menguap seiring berjalannya waktu. Simon juga menduga kalau telah ada seseorang dari pihak sekolah yang mengontrol mereka. Namun hingga sampai sekarang dia tidak bisa menemukan dengan pasti tentang siapakah mereka. Dan karena sebab itu juga dia meminta bantuan Simon untuk membantunya mengungkap kasus ini agar tak ada lagi korban-korban lainnya karena narkoba itu. Namun, meskipun Simon telah menjelaskan panjang lebar tentang narkoba yang beredar di lingkungan sekolahannya, nampaknya Damian tidak peduli dengan itu dan memintanya untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak-pihak yang lebih mengerti dengan kasus yang tengah terjadi. Sepulangnya dari rumah Simon, Damian pun mampir ke minimarket untuk sekedar membeli alkohol. Namun di dalam sana dia malah diganggu oleh beberapa orang preman yang berniat untuk mengambil dompetnya. Preman-preman itu pun jatuh tersungkur dan tak menyangka kalau mereka bisa dihabisi oleh orang yang mereka kira hanyalah orang biasa. Sementara, di tempat lainnya, Simon pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri gudang yang dia duga menjadi tempat pembuatan narkoba-narkoba itu. Namun, belum juga dia bisa melangkah lebih jauh, aksinya lebih dulu diketahui oleh para gangster yang kemudian membunuhnya. Damian yang sedang tiduran sambil menonton televisi mendapatkan berita mengejutkan kalau sahabatnya itu telah mati karena bunuh diri. Menurut kepolisian, Simon ditemukan mati di lab tempat dia membuat narkoba yang selama ini beredar di sekolah-sekolah Polandia dan menuduh Simon menjadi dalang penyebab hancurnya para remaja karena narkoba yang dia ciptakan.
Damian pun lalu menuju ke rumah Simon untuk memastikan kebenaran yang sedang terjadi dan mencoba menenangkan istri Simon. Halo kalau semua, semuanya apa akan kabarnya? baik-baik saja. Kembali lagi bersama dengan Mas Ahko di sini. Yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Polandia yang berjudul mengatakan bagaimana rasanya punya ayah seorang pengedar narkoba. Tentu saja hal itu membuat Kamil sangat marah hingga ingin menghajarnya, namun pertikaian itu lalu dihentikan oleh Damian yang berada di sana. Singkat cerita, Damian pun bertemu dengan mantan rekannya dulu saat di kepolisian dan meminta bantuannya untuk merubah dan membuatkan identitas baru untuknya sebagai seorang guru sejarah, agar dia bisa masuk dalam bekas sekolah Simon untuk mengungkap kasus narkoba yang ada di sana sekaligus mencari pembunuh sahabatnya itu. Sampailah Damian di sekolah itu dan bertemu dengan sang kepala sekolah yang bernama Leszek Zamoyski. Leszek mengatakan kalau saat ini ada beberapa orang yang sedang menjelek-jelekan sekolah mereka karena sebuah kasus narkoba yang menyeret mantan guru mereka yang saat ini sudah mati. Namun, dia meminta kepada Damian untuk tidak memikirkan hal itu dan juga tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu hal buruk kepadanya. Karena sekarang, dia telah mempekerjakan seorang keamanan di sekolahnya untuk mengatasi hal-hal buruk yang mungkin akan datang lagi menimpa sekolah mereka. Dia pun juga memperkenalkan wakilnya, Agatha Kryska, yang akan mengajaknya berkeliling melihat keadaan sekolah dan kelas yang akan menjadi tempatnya mengajar. Sementara di aula sekolah itu, ketika beberapa anak sedang memberikan bunga untuk mengenang kematian Jasik yang mati karena overdosis, Jarek, salah satu murid sekolah itu, berbuat ulah dengan memain-mainkan bunga yang ada di sana. Damian yang kebetulan melintas di sana memintanya untuk menghentikan ulahnya dan menghormati kematian dari temannya itu. Namun nampaknya Jarek seperti tidak peduli dan tidak mengetahui kalau Damian adalah guru sejarah baru sekolah itu dan malah meminta bawahannya Mahmud untuk menghajar Damian. Chmielewski, orang yang ditugaskan kepala sekolah untuk menjadi petugas keamanan di sekolah itu, lalu menghentikan ulah Mahmud dan bertanya tentang siapakah Damian sebenarnya. Agatha pun yang berada di sana lalu menjelaskan kalau Damian adalah guru sejarah baru di sekolah mereka yang kemudian mengajak Damian untuk pergi dari sana. Setelah bertemu dan memperkenalkan dirinya dengan beberapa guru yang kebetulan melintas di lorong kelas sekolah itu, Damian pun sekarang berada di kelas tempatnya mengajar sekaligus menjadi wali di kelas itu menggantikan Simon. Tetapi nampaknya mereka belum terlalu respect dengan kehadiran Damian di sana. Bahkan terlihat ada seorang mantan murid kelas itu yang telah keluar 3 tahun yang lalu bernama Frog, mencoba untuk membuat keributan di kelas itu. Namun, Agatha yang kebetulan juga berada di sana lalu minta Chmielewski untuk mengeluarkan Frog dari kelas itu dan membawanya ke kantor polisi. Malam harinya, ketika Agatha akan pulang dari sekolah, tiba-tiba dari belakang, Frog beserta 2 orang kawanannya telah berada di sana berniat untuk melecehkan mantan gurunya tersebut. Tetapi untung saja, Damian yang masih berada di sana karena ban mobilnya kempes mencoba untuk menolong Agatha dari tindakan tak terpuji yang akan dilakukan oleh Frog beserta kawanannya. Dengan mudahnya, Damian berhasil mengalahkan para preman itu yang tentunya membuat Frog sangat ketakutan hingga memutuskan untuk pergi dari sana. Frog pun kini berada di suatu tempat dan bertemu dengan Jarek beserta kawanannya yang marah kepada Frog karena berani-beraninya dia datang ke sekolahan mereka. Tak berselang lama, Chmielewski pun juga datang ke tempat itu dengan maksud memberikan Frog pelajaran karena bisa saja dengan kehadirannya di sekolah itu, semua barang-barang terlarang yang selama ini mereka edarkan ke sekolah diketahui oleh semua orang. Chmielewski pun lalu memerintahkan Mahmud untuk memberikan Frog pelajaran sekaligus membuktikan dirinya kalau dia layak untuk masuk ke dalam kawanan mereka. Keesokan harinya ketika Damian telah sampai di sekolahan itu, dia terkejut melihat mobilnya akan diderek oleh bengkel. Dia menanyakan tentang siapakah yang telah menyuruhnya membawa mobilnya karena dia tidak pernah menelepon bengkel untuk membawa mobilnya tersebut. Orang itu pun mengatakan kalau yang telah menyuruh membawa mobilnya tersebut adalah sang kepala sekolah dan meminta Damian untuk menanyakan hal tersebut kepadanya saja. Dan sesampainya di ruang guru, Damian pun disambut layaknya seorang pahlawan karena guru-guru yang ada di sana melihat bagaimana aksi Damian menghajar para preman-preman itu melalui siaran CCTV yang ada di basement parkir sekolah itu. Leszek mengatakan kepada Damian kalau dialah yang telah memanggil Derek untuk memperbaiki mobilnya sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Damian karena telah menyelamatkan Agatha. Namun, nampaknya Chmielewski tidak begitu senang dengan hal itu dan bertanya tentang siapakah Damian sebenarnya.
Tetapi Damien hanya terdiam dan menunjukkan buku kalau dia hanyalah seorang guru sejarah. Kabar tentang pertarungan Damien di basement sekolah itu pun telah sampai di kuping murid-muridnya juga. Mereka pun menanyakan tentang siapakah sebenarnya guru sejarah mereka. Apakah dia dulu adalah mantan petarung atlet MMA, karena mereka sangat kagum dengan keahlian bela diri yang Damien miliki. Bahkan Harry pun meminta Damien untuk menunjukkan bagaimana caranya bertarung dengan benar, yang kemudian mengajak murid-muridnya itu ke ruangan olahraga untuk menunjukkan bagaimana caranya agar mereka bisa mempertahankan diri dari orang-orang yang mencoba mengganggu mereka. Setelah pertunjukan singkat itu, Damien pun mencoba mendekati Camille yang terlihat mulai berangkat masuk ke sekolahan. Namun nampaknya Camille sangat marah kepada Damien karena kenapa dia harus muncul di sekolahan itu setelah ayahnya meninggal. Sedangkan ketika ayahnya masih hidup, Damien jelas-jelas menolak permintaan dari ayahnya yang meminta pertolongan kepadanya untuk mengungkap kasus narkoba yang ada di sekolah itu. Damien pun mengatakan kalau dia juga sangat menyesal telah kehilangan sahabat terbaiknya itu. Bahkan sampai sekarang dia tidak akan bisa melupakan saat-saat ayahnya meminta pertolongan kepadanya. Dia juga meminta Camille untuk tidak membocorkan identitasnya di sekolah itu. Karena meskipun ayahnya telah mati, namun dia masih harus membuktikan kepada semua orang kalau ayahnya tidak bersalah, dan juga Damien masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya beserta teman-temannya dari narkoba-narkoba itu. Tetapi sepertinya Camille nampak tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dilakukan Damien di sekolah itu. Malam harinya, Agatha pun mengajak Damien untuk minum-minum di sebuah bar sebagai tanda terima kasihnya karena telah menolongnya di basement parkir. Di sana, Agatha pun menceritakan makalah yang telah ditulis oleh Emilia yang menceritakan tentang bagaimana ayahnya membesarkannya seorang diri, membantunya saat dia kecanduan narkoba meskipun dia sering memaki dan bersikap buruk kepada ayahnya. Agatha lalu bertanya tentang bagaimana kondisi tangannya akibat luka sayatan pisau karena telah mencoba untuk menolongnya. Damien pun mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa karena lukanya sudah semakin membaik setelah mendapatkan perawatan. Dia pun lalu menawari Agatha untuk minum bir lagi. Namun ketika dia meminta bir kepada para bartender, beberapa orang preman mencoba untuk berbuat keonaran di sana yang kemudian dihentikan oleh Damien. Agatha pun semakin terpesona dengan Damien, yang lalu mengajaknya untuk mampir ke rumahnya sekedar minum secangkir teh hangat untuk meredakan efek alkohol di dalam tubuh mereka. Namun Damien malah teringat tentang mantan istrinya yang telah mati karena ulah para gangster narkoba, yang kemudian tiba-tiba pergi dari rumah Agatha, meninggalkannya yang sedang sangat birahi ingin disetubuhi Damien malam itu juga. Saat Damien sedang berjalan pulang, tak sengaja dia melihat Mahmud yang sedang bertransaksi narkoba di salah satu sudut kota itu. Damien pun lalu memperingatkan Mahmud untuk tidak lagi bergabung dengan geng Jarek karena Damien bisa melihat dengan jelas kalau keberadaan Mahmud di geng itu hanyalah sebagai pesuruh dan mereka pasti tidak akan pernah peduli dengannya lagi ketika dia mempunyai masalah. Namun Mahmud tidak peduli dengan perkataan gurunya itu karena bagi dia bergabung dengan geng Jarek adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa dia ukur dengan hanya melihatnya saja. Keesokan harinya, ketika berada di sekolahan, Emilia mendatangi Anna yang terlihat sedang membeli narkoba dari geng Jarek. Emi mencoba untuk menghentikan Anna agar dia tidak menjadi pecandu narkoba seperti dirinya yang dulu. Namun, Jarek yang juga berada di sana menanyakan maksud dan tujuannya menghentikan Anna yang ingin memakai narkoba itu. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Emi sebelum aksi mereka dihentikan oleh Camille yang datang ke sana. Awalnya Camille berniat untuk menghajar mereka di tempat itu, namun karena dia kalah jumlah dan juga keahlian bela dirinya yang belum seberapa, dengan mudahnya dia dijatuhkan di tempat itu. Terlihat Damien kini sudah berada di sekolah itu dan bertemu dengan Agatha yang terlihat sangat canggung karena peristiwa semalam. Bahkan, sikap Agatha sekarang terlihat dingin ketika bertemu dengannya.
Damien yang telah masuk ke dalam kelasnya melihat Kamil dengan kondisi yang babak belur akibat ulah dari para geng itu. Damien pun meminta mereka semua untuk menjelaskan dengan apa yang telah terjadi. Meskipun saat ini terlihat mereka hanya bisa terdiam karena takut dengan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya jika mereka menceritakan hal ini kepada guru-guru di sana. Damien mengatakan kepada mereka untuk tidak takut mengungkapkan sesuatu jika itu benar, karena jumlah mereka lebih banyak. Jadi buat apa mereka harus takut? Tunjukkan kepada mereka kalau kalian bukanlah pecundang seperti yang mereka bayangkan. Jika mereka lebih kuat, kalian harus jadi yang lebih pintar, cepat, siap seperti air. Dia berjanji akan membantu mereka semua, namun ada syaratnya jika mereka mau menjadi lebih baik. Singkat cerita, Damien pun lalu mengajak mereka semua ke dojo tempat latihannya dulu yang terlihat sangat kumuh dan meminta mereka semua untuk membersihkan tempat ini terlebih dahulu sebagai awal dari langkah mereka. Meskipun di awal-awal terlihat mereka sangat ragu untuk melanjutkannya. Namun, Kamil berhasil membakar semangat teman-temannya sehingga mereka semua pun bersemangat untuk membersihkan dojo ini sebagai tempat lokasi mereka berlatih bela diri. Hari-hari pun berlalu, baik Damien dan juga semuanya pun menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Bahkan tujuan awal Damien untuk membongkar sindikat narkoba itu perlahan menemukan titik terang, hingga dia bisa menemukan keberadaan lokasi penyimpanan narkoba dan juga memberikan petunjuk kepada polisi untuk menangkap para pengedar narkoba dan juga narkoba yang telah mereka simpan. Jarek pun sangat kesal dengan apa yang tengah terjadi saat ini. Dua temannya ditangkap polisi dan juga stok narkoba yang dia punya bisa ditemukan oleh para polisi semenjak guru sejarah baru mereka mengajar di sekolah mereka. Dia pun berencana untuk menghabisi Damien seperti halnya ketika mereka menyingkirkan Simon dari sekolah mereka. Keesokan harinya setelah memberikan pelatihan kepada murid-murid kelasnya di dojo miliknya, tiba-tiba beberapa orang bertopeng masuk ke dalam sana dengan niatan untuk menghabisi Damien di dalam sana. Meskipun jumlah mereka lebih banyak dan masing-masing dari mereka memegang senjata, namun mereka semua tidak sanggup untuk mengalahkan Damien yang seorang diri. Saat berada di sekolahan, Damien menduga kalau orang-orang yang mencoba menghabisnya kemarin adalah komplotan Chmielewski karena terlihat bekas luka yang ada di wajah mereka. Chmielewski pun menduga kalau dia bukanlah sekedar guru sejarah biasa karena tak mudah bagi dirinya dan juga bawahannya menghabisi dia yang seorang diri. Jarek pun mengatakan kalau sekarang ada cara yang lebih baik untuk menghabisi seseorang dan biarkan dia saja yang kali ini akan menanganinya. Singkat cerita, Jarek dan kawanannya kini berada di tempat kerja ayah Emilia yang terlihat sangat tidak senang mengetahui keberadaan mereka di sana. Karena ayah Emil mengetahui dengan pasti kalau mereka lah yang menyebabkan Emilia dulu kecanduan narkoba. Bahkan ayahnya mencoba untuk melakukan perlawanan, namun aksinya dihentikan oleh Emil yang kemudian meminta ayahnya untuk pergi dari sana dan membiarkan dia untuk mengurusi permasalahan ini. Jarek pun lalu menjelaskan tujuannya datang ke tempat itu dan meminta Emil untuk menuruti permintaannya kalau tidak ingin melihat ayahnya mati di hadapannya. Keesokan harinya, saat berada di sekolahan, Damien dikejutkan oleh sikap para guru yang marah terhadapnya karena mereka tidak menyangka kalau ternyata kelakuan Damien sebagai seorang guru sangatlah bejat. Lesjak tidak menyangka kalau Damien berusaha untuk melecehkan Emil di dojo miliknya yang tentunya membuat Damien sangat kaget dengan berita itu. Ternyata saat Jarek menemui Emil di rumahnya semalam, dia disuruh Jarek untuk memfitnah Damien agar Damien bisa dikeluarkan dari sekolah itu. Yang tentu saja membuat semua orang di sana tidak menyangka dengan perbuatannya, yang bahkan membuat Kamil sangat marah kepadanya karena bisa-bisanya dia percaya kepadanya. Emil pun sekarang kembali menjadi pecandu narkoba lagi karena peristiwa itu. Namun saat dia menikmati narkoba yang dia pakai,
Damian pun tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Emil mengatakan kalau dia terpaksa melakukan semua itu karena orang-orang itu mengancam akan membunuh ayahnya bila dia tidak menuruti perintah mereka. Emil pun juga berniat untuk bunuh diri, menebus kesalahannya di depan Damian. Namun, Damian menghentikannya karena perbuatannya itu malah akan membuat dirinya jatuh semakin dalam. Mendengar keributan di kamar putrinya, ayah Emil mencoba masuk ke dalam sana dan mengusir Damian dari dalam kamar putrinya. Karena yang juga dia ketahui, Damian telah mencoba untuk memperkosa anaknya. Damian pun kini berada di rumah sakit, tempat di mana Frog dirawat karena luka-luka yang dia dapatkan ketika itu dan meminta Frog untuk mengatakan sejujurnya tentang bagaimana caranya obat-obatan itu bisa masuk ke dalam sekolah mereka. Karena Damian akan memastikan orang-orang yang telah berbuat keji terhadapnya akan mendapatkan balasan yang setimpal akibat perbuatan mereka. Frog pun yang merasa kalau selama ini tidak dianggap oleh mereka pun akhirnya mengatakan kalau obat-obatan itu tidak dibawa dari luar, melainkan dibuat di dalam sekolahan itu. Damian yang mengetahui fakta itu pun lalu mencoba untuk menemui Agatha yang terlihat masih sangat marah karena perbuatannya kepada Emil. Bahkan, Agatha mencoba untuk menelepon polisi agar Damian lekas pergi dari rumahnya. Namun sebelum Damian pergi, dia berhasil membawa kunci-kunci sekolah agar malam itu dia bisa menemukan bukti-bukti keterlibatan orang-orang yang selama ini berperan penting dalam pembuatan narkoba itu di dalam sekolahan. Setelah berhasil masuk ke dalam sekolah itu, Damian berusaha mencari petunjuk yang bisa dia gunakan untuk memecahkan kasus narkoba yang selama ini beredar di sekolahan itu. Dan menemukan fakta kalau guru laboratorium sekolah itu menjadi otak pembuatan dari narkoba-narkoba itu. Damian pun lalu mengikuti kemana mobil box itu pergi dari sekolahannya. Dan setelah perjalanan yang panjang, sampailah dia di gudang tempat di mana mobil box itu berhenti. Damian pun mencoba untuk mengendap-endap masuk ke dalam sana dan mendekati mobil box itu. Namun aksinya segera diketahui oleh beberapa penjaga yang mengawasi tempat itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga itu, Damian pun menghubungi Agatha dan meminta maaf karena telah mencuri kunci sekolahan. Namun dia menemukan fakta kalau obat-obatan itu telah dibuat oleh guru laboratorium mereka di sekolah mereka. Damian pun lalu menemui Agatha dan juga Leszek di sekolahannya untuk memberikan bukti-bukti foto keterlibatan guru laboratorium mereka dan juga perusahaan jasa makanan. Leszek yang mendengar itu sepertinya tidak mempercayai ucapan Damian dan meminta asistennya untuk memanggil sang guru itu dan juga pihak keamanan yang menjaga sekolah mereka malam itu. Leszek lalu menginterogasi sang guru kenapa dia bisa malam itu berada di ruangan laboratorium sekolahan tempatnya mengajar. Dan Damian menemukan bukti foto kalau dia bekerja sama dengan sebuah geng untuk membuat narkoba-narkoba itu. Dia pun lalu menjelaskan kalau malam itu dia memang berada di laboratoriumnya untuk membersihkan barang-barang ujian praktek sekolah dengan dibantu oleh pihak keamanan. Dan semua itu sudah dilaporkan sebelumnya dalam berita acara sekolah. Mendengar penjelasan itu, Leszek pun meminta Damian untuk berhenti membuat keributan di sekolah itu. Karena dia sendiri dan juga guru-guru lainnya sudah muak dengan semua pemberitaan obat-obatan itu di media. Dia memintanya untuk merenungi semua perbuatan yang kini sedang dilakukannya. Keesokan harinya, Agatha menemui Emil di rumahnya untuk melihat bagaimana kondisi muridnya setelah mengalami pelecehan. Namun di sana Agatha malah mendapati sebuah fakta kalau sebenarnya Damian tidak pernah melecehkannya dan dia terpaksa memfitnahnya karena mendapat ancaman dari Jarek beserta kawanannya. Malam harinya, Agatha menemui Damian yang terlihat sangat frustasi karena semua kejadian buruk yang kini tengah menimpanya. Emilia telah menceritakan semuanya kepada dirinya dan dia juga meminta maaf karena ikut menuduhnya telah berbuat bejat kepada Emilia. Agatha pun bertanya tentang siapakah Damian sebenarnya dan mengapa dia bisa berada di sekolah itu. Damian pun akhirnya bercerita kalau dulunya dia adalah mantan anggota kepolisian bagian jaringan narkoba. Namun telah ada orang bodoh yang gagal mengamankan basis data tentang dirinya yang mengakibatkan dia harus kehilangan istrinya dan alasannya datang ke sekolah itu adalah demi sahabatnya, Simon yang mati karena para gangster narkoba itu dan berniat untuk menyelidiki sendiri kasus itu dan juga balas dendam atas kematian sahabatnya itu. Malam itu pun mereka berdua menemui guru laboratorium itu untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang keberadaan narkoba-narkoba itu. Sang guru lalu mengatakan kalau dia terpaksa berbohong karena para gangster itu mengancam akan membunuh keluarganya. Namun belum sempat Damian mendapatkan informasi lebih banyak, tiba-tiba Chmielewski telah berada di sana dan menembaki mereka sehingga membuat sang guru itu mati.
Leszek yang mendengar kabar guru laboratorium mereka telah mati tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan meminta istrinya untuk sabar menjalani kehidupan. Dia juga meminta Agatha untuk membereskan loker Simon karena sudah saatnya isi di dalam loker itu dikembalikan kepada keluarganya. Namun, ketika Agatha mencoba membersihkan semua barang-barang yang ada di dalam sana, tak sengaja dia menemukan sebuah catatan penting tentang di mana keberadaan narkoba-narkoba yang selama ini beredar di sekolah mereka. Sementara, Damien yang terlihat di dojo miliknya didatangi oleh murid-muridnya yang kemudian meminta maaf kepadanya karena ikut telah menuduhnya berbuat bejat kepada Emilia. Mereka semua diceritakan kejadian sebenarnya oleh Emilia dan merasa malu karena selama ini telah menuduh guru mereka bejat. Tiba-tiba, Damien mendapatkan telepon dari Agatha dan mengabari kalau sekarang Emil berada di rumah sakit karena luka pendarahan di kepalanya. Sesampainya di rumah sakit, Agatha lalu mengajak Damien untuk berbicara empat mata dan memintanya untuk ikut juga mencari narkoba-narkoba itu di gudang jasa makanan karena dia telah menemukan buku catatan yang ditinggalkan Simon di loker miliknya tentang di mana keberadaan dari obat-obatan itu. Malam harinya, mereka berdua pun telah berada di gudang itu untuk mencari narkoba-narkoba yang disimpan oleh para gangster itu. Namun di saat mereka telah berhasil menemukan narkoba-narkoba itu, Chmielewski, Jarek, dan juga para bawahannya ternyata telah berada di sana menunggu kedatangan mereka. Tetapi hal yang membuat mereka berdua terkejut adalah ternyata selama ini kepala sekolah mereka adalah pemimpin dari mereka semua. Dia juga yang telah sengaja menaruh peta itu di loker Simon untuk memancing mereka berdua ke sana dan mengapa sekolah itu dia jadikan tempat pembuatan narkoba karena sekolahan adalah tempat yang paling aman untuk dia memproduksi narkoba dengan bantuan uang beasiswa. Leszek mengatakan kalau perjuangan mereka berdua akan bernasib sama halnya dengan Simon yang juga mati di tangannya. Namun ketika mereka semua akan mencoba membunuh mereka berdua, tiba-tiba Mahmud datang ke sana untuk menghentikan mereka dengan diikuti oleh Kamil dan juga teman-teman yang lainnya. Dengan pelatihan yang selama ini diajarkan oleh Damien, baik Kamil dan juga teman-temannya berhasil melumpuhkan Jarek beserta dengan geng sekolahnya. Sementara, Damien yang telah berhasil melumpuhkan anak buah Chmielewski kini berlari mengejar keberadaan Chmielewski dan juga Leszek yang membawa pergi Agatha dari sana. Damien pun berhasil mengejar Chmielewski dan pertarungan antara mereka berdua pun tak bisa dihindarkan. Setelah berhasil melumpuhkan Chmielewski, Damien dan juga Kamil berusaha mencari di mana keberadaan Leszek dan juga Agatha. Namun terlihat Leszek masih berusaha untuk menyandera Agatha agar Damien tidak mendekatinya. Tetapi Leszek tidak mengetahui kalau sebenarnya diam-diam Agatha mempunyai keahlian dalam menyelamatkan diri yang dulu pernah diajarkan Damien kepadanya. Leszek yang terbangun dari pingsannya lalu mencoba menembaki mereka berdua. Namun tiba-tiba Leszek tertimpa barang-barang yang berada di dalam kontainer barang di atasnya karena perbuatan dari Kamil. Dan sebelum film berakhir, para polisi yang tiba di lokasi kejadian lalu mengamankan semua orang-orang yang terlibat dalam gangster narkoba itu. Damien pun juga memberikan jam tangan peninggalan Simon untuk Kamil untuk dipakainya sebagai pengingat kalau dulu ayahnya adalah seorang pahlawan yang pernah berusaha untuk menyelamatkan mereka semua. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!